mengalami kendala di jalan dan tidak bisa dibetulkan pada saat itu, otomatis mobil harus diderek ataupun digandeng menuju ke bengkel yang terdekat ataupun menuju tempat yang lebih aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini kita akan berbagi pengalaman, berbagi informasi tentang perlengkapan yang terdapat dalam mobil. Biasanya di dalam mobil ada perlengkapan yang namanya dongkrak, kunci roda, kemudian besi seperti ini. Kadang sering kita melihatnya di dalam perlengkapan sebuah kendaraan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman tentang apa sih besi ini dan gunanya untuk apa. Kita akan memberikan informasinya. Dalam mengendarai sebuah kendaraan, pada saat kita melakukan perjalanan, kadang-kadang hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Misalnya pada saat perjalanan mobil kita mogok dan jauh dari bengkel, otomatis kita harus menggandeng mobilnya atau kita harus menderek mobilnya. Nah, pada mobil depan dan belakang kadang sering kita melihat, bahkan mesti terlihat pada mobil-mobil zaman sekarang ada bentukan seperti ini. Banyak orang yang tidak tahu apakah fungsi ini. Kadang-kadang bingung buat apa sih, sepertinya kayaknya kok nggak ada manfaatnya gitu. Saya pernah dikasih pertanyaan, ada yang bertanya, oh mobil saya kayak gini ini untuk apa begitu. Nah, kita akan menerangkannya dalam kesempatan ini. Nah, di sini ini sebenarnya adalah tempat, kita cukil dulu. Nah, ya, di dalam sana ada lubang, dan besi ini terdapat dalam perlengkapan mobil. Yang di situ ada kunci roda, kemudian segitiga pengaman dan dongkrak. Nah, besi ini posisi tempatnya di sini, bro. Nah, kita putar, kita masukkan searah dengan jarum jam. Nah, sampai kenceng. Nah, ini gunanya pada saat kita mobil mengalami kendala di jalan dan tidak bisa dibetulkan pada saat itu, otomatis mobil harus diderek ataupun digandeng menuju ke bengkel yang terdekat ataupun menuju tempat yang lebih aman. Nah, ini fungsinya untuk menggandeng. Ini untuk bagian depan, berarti ini posisinya. Kalau ini di depan berarti untuk menggandeng. Sedangkan di bagian belakang pun sama seperti ini, ada tempat dudukan, tempat untuk menderek atau menggandeng. Nah, kita akan lihat posisi yang di belakang. Nah, oke bro, sekarang posisi pada bagian belakang mobil.
Di bagian belakang mobil juga terdapat kotakan yang sama seperti ini. Sering banyak orang yang tidak tahu apa gunanya. Ini bagian belakang sebenarnya sama saja, cuman fungsinya lain. Nah, di tengah-tengah pun ada lubang. Ini juga fungsinya kayak gini, bro. Dimasukkan, nah, kalau bagian belakang berfungsi untuk menderek ataupun menggandeng, tinggal disambungkan dengan mobil yang mogok, dikasih dengan kawat seling ataupun tambang. Ini gunanya yang bagian belakang adalah untuk menggandeng atau menderek, sedangkan bagian depan sebagai tempat untuk diderek atau digandeng. Kalau bagian depan berarti posisi saat mobil kita mengalami kerusakan ataupun mengalami mogok, sedangkan bagian belakang fungsinya untuk menggandeng atau menderek, berarti secara intinya posisi kita menarik beban. Nah, itu bagian belakangnya. Untuk pemasangannya kita tinggal, nah ini ada nok, kita tinggal masukkan aja, klek. Nah, kemudian melepasnya kita kasih cungkil. Nah, cara melepasnya dan cara memasangnya begitu. Oke, bro, kita kembali ke depan lagi. Kita memasangnya tinggal kita masukkan, langsung tekan. Nah, jadi untuk depan bagiannya untuk digandeng atau diderek, kemudian yang belakang gunanya untuk menderek ataupun menggandeng. Memang bagi yang sudah tahu, hal itu seperti hal sepele, tapi saya yakin banyak teman-teman yang punya mobil tapi belum tahu apa fungsinya pada kotak bagian depan dan belakang. Semoga untuk teman-teman semuanya bisa menambah pengalaman. Di dalam mobil itu bagian sebagai tempat itu ada dua macam. Nah, ada dua macam. Jadi yang panjang itu untuk bagian depan, sedangkan yang pendek untuk bagian belakang. Jadi ada dua macam, yang panjang untuk depan, yang pendek untuk belakang. Tinggal sebenarnya depan belakang sama saja, cuman dudukannya untuk bagian belakang sedikit dalam, jadi kita menggunakan yang panjang. Begitu informasi pada kesempatan kali ini, semoga bisa membawa manfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa kita tunggu subscribe-nya buat teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa ketuk tanda loncengnya sehingga teman-teman akan mendapatkan notifikasi atau informasi pada saat kita mengunggah video yang baru. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan ataupun tutur kata yang masih berlepat-lepot. Kita masih belajar dan terus belajar. Semoga kita depannya lebih baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.